Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada petang Jumaat yang penuh berkat ini, khasnya antara asar dengan maghrib, kita dapat menambah ilmu agama kita yang paling penting, yaitu berkaitan dengan akidah. Kita sedang mempelajari rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir. Pada pelajaran yang lalu, yaitu pada hari Jumat yang lalu, kita telah membahas pada siri yang kedua tentang martabat iman kepada takdir, yaitu ilmu, tulisan, kehendak dan kejadian. Dan kita juga telah bahas kehendak Allah itu terbagi dua. Ada namanya kehendak kauniyah, takdiriyah, yaitu kehendak kejadian yang dipanggil dengan al-masyiah. Ada satu lagi namanya iradah syar'iyah, kehendak agama. Kita dah sebut dah dengan panjang lebar bersama contoh-contohnya perbezaan antara dua kehendak itu. Nah, pelajaran kita pada hari ini bermula dari muka surat 223 berdasarkan kitab akidah yang baru, siri baru, versi baru, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1, halaman 223. Kita akan belajar tentang kebebasan memilih. Walaupun Allah ada kehendak, manusia juga ada kehendak. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang berlaku. Bukan kehendak manusia. Itu namanya kehendak kauniyah, kehendak kejadian. Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menjadikan sesuatu, maka jadilah, walaupun manusia tidak mau. Tapi berbeza dengan kehendak syar'iyah, kehendak agama. Kehendak syar'iyah adalah kehendak Allah yang baik-baik belaka. Dia suruh kita salat, dia suruh kita puasa, dia suruh kita berlaku adil. Tapi kehendak syar'iyah tidak senantiasa berlaku. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Umpamanya Allah berkehendak semua pemimpin bersikap adil. Ternyata dalam realiti berapa banyak pemimpin yang tidak adil. Itu maksudnya
kehendak syariah tak senantiasa berlaku. Allah maunya semua manusia beribadat hanya kepada Allah. Coba tengok dalam kenyataannya, dalam realitinya, berapa banyak orang yang menyembah berhala. Kehendak agama, Allah suruh agar kita menyembah hanya kepada Allah. Tapi dalam realitinya, berapa banyak yang menyembah selain Allah. Oleh sebab itu, bila kita masuk bab kebebasan memilih, kita kena ingat, setiap orang yang beriman, setiap orang yang beriman kepada takdir, dia yakin bahwa terdapat dua sudut di dalam kehidupannya. Dua sudut. Satu sudut yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali, yang dia tidak boleh lari daripada ketetapan Allah yang dipanggil dengan takdir. Sedangkan satu sudut yang lain pula, dia berkaitan dengan ikhtiar, usaha yang dilakukan oleh manusia terhadap takdir Allah yang telah tetapkan sejak azali. Kita mesti akur, setuju saja. Kita tak boleh bantah, sebab Allah Maha mengetahui kita akan jadi penghuni syurga atau penghuni neraka. Allah dah tahu dari awal lagi dah, sebelum kita dilahirkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil, Dia suruh kita berusaha. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada manusia, ini jalan-jalan yang boleh membawa kamu ke syurga. Ini pula jalan-jalan yang boleh membawa kamu ke neraka. Make your choice. Itu maksudnya kebebasan memilih. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi yang kita baca pada hari ini, yaitu pada ayat 29 surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, kebenaran yang aku bawa adalah datangnya dari Tuhanmu. Bukan aku reka-reka. Katakan, wahai Muhammad, kepada sahabatmu, kepada umatmu, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa di antara kamu yang ingin beriman, silahkan beriman. Nah, siapa di antara kamu yang ingin memilih kufur, ingkar, menolak kebenaran yang aku bawa, silakan kafir. Ini di antara ayat yang memberi pilihan kepada manusia. Make your choice. Jangan salahkan Allah. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, semua kita tahu. Tapi apabila suruhan-suruhan Allah tidak dibuat, justru larangan-larangan Allah dilanggar, itu maknanya awak yang pilih untuk masuk neraka.
Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi dari bersikap demikian. Dalil yang kedua, kita boleh lihat dalam surat Asy-Syams ayat 7 hingga 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita selalu dengar ayat ini dibaca oleh imam. Dan ada di antara kita yang hafal surah ini, ayat ini. Coba dengar apa maknanya. Demi jiwa manusia serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Allah ilhamkan pada jiwa manusia ada jalan yang baik dan ada yang jalan tidak baik. Allah gunakan istilah jalan kefasikan, yaitu jalan kedurhakaan, dan jalan ketakwaan. Lalu apa kata Allah? Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Dia ingat pada Allah. Dia buat suruhan Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dia banyak baca Quran, dia banyak berzikir. Dia banyak infak. Itu maknanya sungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Berzina, berjudi, minum arak, rasuah, memfitnah, mengumpat, mendedahkan aurat di khalayak ramai. Kalau itu yang dia buat, berarti dia telah mengotori jiwanya. Dengan kata lain, adalah salah dakwaan manusia, kecuali manusia jahil yang mendakwa kononnya manusia ini dalam keadaan terpaksa. Allah sudah atur segala-galanya sejak azali. Dakwaan itu adalah dakwaan orang yang jahil, bodoh, tak tahu ajaran agama, tak tahu ayat Quran. Lalu mendakwa kononnya kita dalam keadaan terpaksa. Golongan itu golongan Jabariyah. Mendakwa kononnya manusia tak ubahnya seperti bulu ayam. Manusia tak ubahnya seperti bulu ayam yang diterbangkan angin. Kemana angin itu bertiup, ke situ dia menuju. Atau manusia tak ubahnya seperti sampah atau kiambang yang ada di atas laut. Dia akan menuju ke mana dia dibawa arus. No. Pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dari satu sisi, memang segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah sejak azali, yang dinamakan dengan takdir, masalah umur, masalah jodoh, masalah rezeki. Dan pada sisi yang lain, yaitu sisi usaha,
Kita tak tahu di dalam Lauh Mahfuz kita ditakdirkan jadi orang kaya atau miskin, papa kedana. Kita tak tahu. Cuma kepada kita disuruh berusahalah cari rezeki. Oleh sebab itu bila sikap awak bagaikan ular sawa melingkar saja tak mau berusaha, itu awak yang punya pilihan. Quran diturunkan, hadis Nabi menjelaskan, bila kita ikut panduan Quran dan hadis Nabi, kita layak dapat hidayah. Tapi ada Al-Quran, ada hadis Nabi, kita tak mau ikut. Kan itu maknanya kita yang memilih kesesatan. Itu sebabnya pada bahagian berikut kita akan bahas pula hidayah dan dalalah. Hidayah maknanya petunjuk. Dalalah maknanya kesesatan. Pembahasan takdir tidak sempurna jika tidak ada penjelasan tentang hidayah dan dalalah. Barulah sempurna bila kita bahas bab ini. Allah Subhanahu wa taala tak boleh dipersalahkan. Manusia tak boleh mempersalahkan Allah karena dia tidak dapat hidayah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah beri kita kebebasan memilih. Ustaz ulang sekali lagi ayat 29 Al-Kahfi. Jangan lupa setiap hari Jumaat ingat ayat 29 ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, kebenaran yakni agama yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang ingin memilih iman, silakan beriman. Siapa yang lebih suka memilih kafir, ingkar, menolak, silakan tolak, silakan kafir. Sebab tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan saja, bukan memaksa. Apalagi Allah sebut dalam ayat 256 dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat setelah ayatul kursi, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasul untuk membimbing. Tapi tak mau dibimbing. Malah kalau ada penceramah-penceramah yang bawa ayat Quran, hadis Nabi, dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Macam mana tidak dapat hidayah? Tidak bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi sepatutnya. Tapi lebih memilih sikap Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tolak. Macam mana tidak dapat hidayah? Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam bab hidayah dan dalalah senang saja. Manusia mesti berusaha
Setelah Allah beri kita hak memilih, mesti pilih yang boleh membawa kebahagiaan dunia akhirat. Hidayah. Tiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk atau hidayah ke jalan yang lurus. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini jenis-jenis manusia yang patut kita jadikan contoh teladan. Tapi tidak. Mereka dimusuhi. Yang kedua, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada penjelasan terdahulu, Allah bagi setiap manusia dua jalan. Ada jalan ketakwaan, kebaikan yang menghala ke syurga, ada jalan kefasikan yang menghala ke neraka. Make your choice. Bila kita pilih jalan kedurhakaan, kefasikan, itu pilihan kita. Jangan salahkan Allah. Lain halnya orang yang duduk di kutub utara, di kutub selatan, di Eskimo, orang yang tinggal di tengah-tengah Afrika, orang yang tinggal di tengah-tengah Kalimantan, tak pernah datang pendakwah-pendakwah Islam untuk menyampaikan ajaran Islam. Itu bab lain. Mudah-mudahan mereka dimaafkan oleh Allah. Begitu juga nenek moyang kita 200-300 tahun yang lalu. Tidak ada orang yang menyampaikan ayat Quran dan hadis Nabi. Lalu mereka terikut-ikut nenek moyang mereka. Yang semua kita tahu. Agama yang paling dahulu datang ke Nusantara adalah Hindu. Ada unsur-unsur Hindu. Mereka tak tahu membezakannya. Mereka dimaafkan. Tapi hari ini ada radio, ada YouTube, ada video, ada ceramah biasa, ada ceramah online. Kedatangan Islam, kedatangan Al-Quran, sunnah Nabi sudah diketahui. Nah, untuk orang-orang di zaman ini, tiada maaf bagimu. No way. Tiada maaf bagimu. Kecuali, ada kecuali satu saja. Kalau tak mau, diambil tindakan oleh Allah. Jadi orang gila. Orang gila tak ada hukum. Cuma masalahnya mau tak jadi gila. Akal waras boleh fikir mana baik, mana buruk. Akal waras boleh fikir mana ustaz-ustaz yang bila bercakap tentang Islam bawa dalil. Mana pula ustaz-ustaz yang bila bercakap tentang Islam satu dalil pun tak bawa. Itu sikap orang yang tidak cerdik. Semua kita tahu sikap orang-orang yang berpendidikan. Budaya mereka show me the proof. Beritahu padaku apa dalilnya, baru aku percaya. Yes. Itu orang yang ada pendidikan. Bukan pakai ikut secara sembrono. Dalam hal keduniaan pun kita akan kata show me the proof. Tapi dalam hal-hal agama, lebih-lebih lagi menyangkut perkara ghaib,
Tak perlu dalil. Itu sebabnya bahagian yang keempat. Bahagian yang ketiga. Allah berjanji akan memberi ganjaran siapa yang berbuat amal saleh, pahala, syurga, nikmat kubur. Allah beri ganjaran pahala. Dan Allah juga sebut berkali-kali dalam Al-Quran, Allah akan siksa siapa penjenayah yang tidak segera tobat, peminum arak, penjudi, perasuah, pengumpat yang suka memfitnah, berbohong, durhaka pada bapa. Di dunia lagi nampak maruahnya rosak. Belum lagi dalam kubur, azab menunggu, azab kubur. Belum lagi di akhirat, neraka menunggu. Make your choice. Dan terakhir yang keempat, Allah anugerahkan manusia akal. Allah turunkan Rasul. Allah turunkan kitab. Generasi demi generasi. Generasi terakhir, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Dijamin tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Dan pada masa yang sama pula kita diberi oleh Allah akal yang waras. Mengapa tak mau fikir? Itu sebabnya Allah berfirman, kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Ya Allah, lindungi kami daripada termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Dalam Quran Allah dah sebut dah. Dia beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia sesatkan siapa yang Dia kehendaki. Kita boleh lihat ayat 26-27 surat Al-Baqarah. Ayat 26 awal Al-Baqarah. Yudhillu bi katsiran wa yahdi bihi katsira. Allah beri kesesatan banyak orang. Allah juga beri hidayah kepada banyak orang. Lalu apa kata Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan Allah tidak sesatkan manusia kecuali orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang durhaka. Lalu siapa al-fasiqin yang Allah akan sesatkan itu? Allah sendiri yang explain siapa mereka. Mari kita tengok, supaya kita tidak memiliki sifat ini. Kalau kita memiliki sifat seperti ini, confirm Allah akan sesatkan kita.
Sebab ini cakap Allah. Tidaklah kami sesatkan kecuali orang fasik. Siapa orang-orang yang fasik? Allah tafsirkan sendiri pada ayat berikut. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Pertama, orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh. Apa perjanjian kita dengan Allah? Yaitu kita mesti beribadat hanya kepada Allah. Itu janji. Sebab salah satu daripada makna asyhadu, janji. Asyhadu an la ilaha illallah, aku berjanji tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku berjanji sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Bila kita baca buku yang Ustaz tulis, Hakikat Dua Kalimah Syahadat, perkataan asyhadu yang biasanya diterjemahkan aku bersaksi, dia ada 5 makna. Satu daripada 5 makna itu, ia membawa makna aku berjanji. Allah kata pula, ciri pertama orang-orang fasik ialah orang yang mungkir janji, padahal mereka sudah berjanji. Ini semakin jelas kalau kita lihat ayat 60 dari surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu, anak cucu Adam, agar kamu jangan ikut syaitan. Karena syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Hendaklah engkau ikut aku saja. Beribadat hanya kepadaku saja, kata Allah. Itulah dia jalan yang lurus. Berapa banyak orang yang buat syirik? Confirm orang itu sesat kalau tidak segera tobat. Satu, apa dia ciri-ciri kedua orang fasik, Pak Ustaz? Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Sifat kedua orang fasik yang bakal disesatkan oleh Allah, yaitu orang yang memutuskan apa yang Allah suruh agar dihubungi. Ada 2 tafsiran yang terkenal, yaitu orang yang suka memutuskan silaturahim. Tak berbaik-baik dengan mak bapak, tak berbaik-baik dengan uncle auntie, tak berbaik-baik dengan adik-beradik, tak berbaik-baik dengan cousin, sepupu. Itu ciri-ciri kedua orang fasik. Orang yang suka memutuskan apa yang Allah suruh agar dihubungi. Kan kita disuruh menghubungkan silaturahim. Tafsiran yang kedua pula, tafsiran ini jarang-jarang disebut. Kata ulama tafsir, dia termasuk juga memutuskan sesuatu yang wajib dihubungi, yaitu menghubungkan ilmu dengan amal. Menghubungkan ilmu dengan amal. Berapa banyak orang yang tambah ilmu, tapi tidak dipraktikkan. Tahu qiyamul lail, tapi tidak mau bangkit malam. Tahu kewajiban salat, tapi tidak mau salat. Tahu fadilat menghubungkan silaturahim,
tapi lebih suka memutuskan silaturahim. Itu juga membawa makna orang yang memutuskan apa yang disuruh supaya disambung. Maknanya, bila ada ilmu, hendaklah diamalkan. Anda termasuk orang yang memutuskan apa yang patut disambung, termasuk banyak tambah ilmu, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati, orang macam itu susah untuk mendapat hidayah Allah. Nah, ciri-ciri ketiga Allah sebut, orang fasik yang layak mendapat kesesatan. Wa yufsiduna fil ardh, mereka selalu membuat kebinasaan di atas permukaan bumi. Maknanya suka buat dosa, suka buat maksiat, minum arak, berjudi, berzina, rasuah, mencuri, memfitnah. Orang yang punya sifat itu tergolong orang-orang fasik. Dan orang fasik, Allah janji akan menyesatkan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil daripada penjelasan di atas, kesesatan yang ditimpakan oleh Allah ke atas seseorang ada kaitannya dengan sikap mereka sendiri. Akibat atau kesan daripada sikap mereka sendiri. Allah suruh tak buat. Apa yang Allah langgar justru dibuat. Oleh sebab itu, jangan salahkan Allah bila Anda termasuk orang yang sesat. Jangan salahkan Allah. Salah diri Anda sendiri. Demikian juga orang-orang yang mendapat hidayah juga ada kaitannya dengan usaha mereka. Seperti usaha bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa. Gemar mendengar ceramah agama, kelas akidah. Sebagaimana Ustaz baca komen dari jemaah pagi tadi. Begitu diumumkan akan ada kelas jam 5.30. InsyaAllah kami akan hadir Pak Ustaz. InsyaAllah kami akan hadir Pak Ustaz. Lihat. Itu di antara ciri-ciri orang yang akan mendapat hidayah. Ada kesungguhan. Ini sebagaimana firman Allah pada ayat terakhir dari surat Al-Ankabut. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Coba dengar baik-baik. Ayat terakhir atau ayat 69 Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami beri petunjuk kepada orang tersebut. Allah gunakan istilah lanahdiyannahum. Confirm, pasti dan pasti kami akan beri mereka petunjuk kami. Apa syaratnya? Syaratnya mesti ada kesungguhan di jalan Allah. Sungguh-sungguh buat salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Sungguh-sungguh buat tahajud, witir. Lebih-lebih lagi pada sepertiga akhir malam. Sungguh-sungguh baca Quran. Sungguh-sungguh berzikir. Sungguh-sungguh amalkan wirid pagi, wirid petang. Sungguh-sungguh belajar agama berdasarkan dalil dan hujjah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan usaha yang telah kita buat. Di sinilah rahasianya. Ada orang yang tak pernah give up,
dalam menyampaikan kebenaran walaupun dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan sesat, songsang. Ada orang tak pernah serik. Karena apa? Yang dia harap reda Allah, bukan reda manusia. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala membantah keras orang-orang zaman jahiliyah yang menyalahkan Allah. Mengapa tidak beri mereka hidayah? Mengapa tidak beri nenek moyang mereka hidayah? Mereka coba menyalahkan Allah. Sikap demikian adalah sikap orang yang jahil. Itu sebabnya orang Arab zaman itu dipanggil Arab jahiliyah. Orang-orang Arab yang jahil. Terutama sekali jahil tentang matlamat hidup. Mereka tidak jahil sebenarnya dalam urusan keduniaan. Dalam bab bisnes, mereka mahir. Dalam bab sastra, mereka pandai berqasidah, menyair, syair menyair, hebat. Mereka tidak bodoh. Tapi mengapa mereka dipanggil Arab jahiliyah? Karena enggan menerima ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul. Malah Rasul mau dibunuh. Itu sebabnya mereka dipanggil Arab jahiliyah. Nasihat Ustaz, jangan jadi Melayu jahiliyah. Andai kata mempunyai sikap yang sama, coba menyalahkan Allah karena nenek moyang mereka tidak diberi hidayah. Oleh sebab itulah maka mereka juga sesat seperti nenek moyang mereka. Bukan Ustaz yang cakap. Bukan Abdullah Yasin yang cakap. Lihat muka surat 230. Allah menceritakan perkara ini dengan begitu gamblang, dengan begitu jelas. Surat Al-An'am ayat 148-149. Apa kata Allah menceritakan tentang sikap Arab jahiliyah? Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Coba dengar terjemahannya. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, yaitu musyrikin Arab jahiliyah, mereka akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik. Lihat, mereka gunakan istilah, kalau Allah berkehendak. Kami dan nenek moyang kami tidak akan buat syirik, menyekutukan Allah. Dan tidak pula kami akan mengharamkan barang satu apapun. Semua kita tahu kan di zaman jahiliyah mereka haramkan sesuatu sesuka hati. Bukan berdasarkan arahan Allah. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Itu maksudnya. Lagi-lagi mereka salahkan Allah. Coba dengar sambungan ayat.
Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan Allah. Apa yang dialami oleh orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa. Allah azab. Sebab sikap mereka yang paling terkenal, sami'na wa asaina. Kami dengar apa yang kamu cakap, wahai Musa, tapi kami tolak. Sebelum Nabi Musa, apa yang dialami oleh Nabi Lot, kaum Nabi Lot, apa yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, ditimpa banjir, semua penyebabnya adalah karena menolak ajaran yang dibawa oleh Rasul masing-masing. Itu maksud ayat. Sambungannya, Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Lalu Allah cabar mereka. Katakanlah, adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakan kepada kami? Apa hujahnya, apa dalil kamu? Kata macam itu. Silakan. Lalu Allah sebut, In tattabi'una illa zan wa in antum illa takhrusun. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Apa yang kamu fikir saja. Dan kamu tidak lain hanya berdusta. Dusta. Kemudian pada ayat yang ke-149 apa kata Allah? Qul falillahil hujjatul balighah walau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, Allah mempunyai hujah, argumen, dalil, bukti. Allah mempunyai bukti yang jelas lagi kuat bagi umat akhir zaman. Maksud bukti, argumen itu Quran dan sunnah Nabi. Maka jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Kalau Allah mau bagi petunjuk, bukan tak boleh, boleh. Tapi Allah hanya berjanji memberi petunjuk kepada orang yang ada kesungguhan. Bapa-bapa dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang Allah berkehendak memberi kita petunjuk. Berkat kesungguhan kita. Berkat kesungguhan kita. Tapi ingat ya, esok kita tidak ada kelas. Kecuali ada kelas bukan melalui online, tapi juga boleh lihat melalui online, yaitu kuliah subuh Ustaz esok di salah satu masjid berdekatan. InsyaAllah tim, kalau tidak ada halangan, akan buat video kuliah subuh esok. InsyaAllah. Dan sekali lagi kuliah subuh pada hari Ahad. Dan kuliah duha jam 10.30. Ikuti. Tambah ilmu terus, dan amal semampu yang boleh. Oleh sebab itu,
kita tidak boleh mempersalahkan Allah. Sebagaimana orang-orang musyrikin coba mempersalahkan Allah. Kalau Allah berkehendak, tentu kami dan nenek moyang kami tidak akan menyekutukan Allah. Mereka gunakan istilah kalau Allah berkehendak. Bukankah itu bermakna mereka coba mempersalahkan Allah? Kita orang-orang Nusantara juga tak boleh berkata sebagaimana perkataan orang-orang Arab jahiliyah. Kalau Allah berkehendak, tentu kami mendapat hidayah. Tentu kami dan nenek moyang kami mendapat hidayah. Kalau Allah berkehendak, sudah tentu Allah tidak akan menyesatkan kami dan tidak menyesatkan nenek moyang kami. Bila itu terjadi hari ini, orang tersebut layak dipanggil Melayu jahiliyah. Sebab prinsipnya sama. Ingat kaedah ilmu tafsir. Al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran ayat Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul, ayat itu diturunkan sempena sikap musyrikin jahiliyah, tapi pengajarannya sama. Jangan ikut sebagaimana dakwaan Arab jahiliyah. Jika ada hari ini yang mendakwa begitu, mereka sebenarnya orang yang tidak ada ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya sehubungan dengan nenek moyang, Ustaz tak jelaskan. Islam bukan agama nenek moyang. Jangan mengikuti jejak langkah Arab jahiliyah. Mereka apabila dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutlah olehmu apa yang Allah telah turunkan kepada aku. Coba dengar apa jawaban mereka. Bal nattabi'u ma wajadna aba'ana. Tidak, hai Muhammad. Kami hanya akan ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Lagi-lagi itu kata-kata Abu Jahal, Abu Lahab. Kami tidak akan ikut kamu, hai Muhammad. Sebab kami hanya ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Berkali-kali ayat itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Supaya umat akhir zaman jangan mengikuti langkah-langkah seperti itu. Dan terakhir, sebelum kita tutup, Ustaz ingin ajak bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati melihat tafsir ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Apa dia ayat 38? Walaupun dulu kita selalu tafsirkan ayat ini. Dengar baik-baik. Ustaz berani membuat kesimpulan. Ustaz berani membuat kesimpulan. Siapa dari kalangan umat Nabi Muhammad yang tidak memahami tafsiran terjemah maknawiyah dari ayat 38 Al-Baqarah, apa jadinya Pak Ustaz? Niscaya orang itu
akan jadi orang yang tidak tahu hala tuju dalam hidupnya. Tak tahu ke mana dia nak pergi dalam hidup ini. Itu kesimpulan yang dapat Ustaz ambil. Apa ayatnya Pak Ustaz? Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. InsyaAllah dalam beberapa minit, bagi Ustaz sedikit masa, sebab kita ada masa 5 minit lagi. Dalam 5 minit ini, kepahaman kita sangat mustahab. Memahami ayat ini. Terjemahan harfiah dulu. Literal translation. Kami berkata, kata Allah. Apa kata Allah? Ihbitu minha jami'a. Turunlah kamu daripada syurga ini semuanya. Maknanya Allah usir semua mereka dari syurga sehingga turun. Bahasa kasarnya, berambuslah kamu. Keluarlah kamu dari syurga ini. All of you. Jami'a, semua kamu. Terjemah maknawiyahnya, kamu semua itu, Iblis, Adam, dan Hawa. Karena ketiga-tiganya telah buat salah. Kesalahan Iblis karena tidak mau sujud pada Adam. Kesalahan Adam dan Hawa karena kedua-duanya makan buah larangan. Semua kita tahu. Lalu Allah usir mereka dari syurga. Lalu turun ke bumi. Lalu apa kata Allah yang maha adil? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika datang kepadamu petunjukku, huda, hidayah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala setelah turunkan Iblis, Adam dan Hawa, berkembang biaklah dari Adam dan Hawa yang bernama manusia, termasuk kita. Berkembang biaklah daripada Iblis, walaupun Iblis itu seorang, tapi di bumi sudah ada penghuni bumi sebelum Adam turun, yaitu jin-jin. Jin betina, jin jantan sangat banyak. Iblis satu di antaranya yang diturunkan. Dari situ maka beranak-ranaklah, berkembang biaklah jin. Sebabnya ayat 56 Az-Zariyat Allah sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat padaku. Jadi sama-sama dua makhluk ini, manusia dan jin, wajib beribadat pada Allah. Itu sebabnya Allah turunkan hidayah di atas muka bumi. Lalu apa janji Allah? Faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjukku itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu takut dan tak perlu bersedih hati. Sekarang timbul pertanyaan besar. Apa itu hidayah, Pak Ustaz? Menurut tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepakat mengatakan hidayah yang Allah janjikan akan diturunkan itu adalah Allah akan utus rasul demi rasul, silih berganti. Allah akan turun kitab demi kitab, silih berganti.
Semua rasul bawa kitab. Nabi Nuh ada kitabnya, Nabi Ibrahim ada kitabnya. Ismail, Ishaq, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semua ada kitab. Cuma tidak semua yang Allah sebut. Sebabnya kita wajib meyakini hanya 4 kitab saja. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu yang Allah ceritakan. Bukan bermakna rasul-rasul lain tak ada kitab. Nah, kalau kita dah tahu makna hidayah itu adalah rasul dan kitab, atau kitab dan rasul, di zaman Nabi Musa, siapa ikut Musa dan ikut Taurat, mereka tak payah takut dan tak payah sedih. Datang era Isa, siapa yang ikut Isa zaman itu dan ikut Injil, tak payah takut dan tak payah sedih. Nah, pada era akhir zaman, siapa dari kalangan umat akhir zaman, umat Muhammad, ikut Nabi Muhammad dan ikut Al-Quran, tak payah takut dan tak payah sedih. Itu maksudnya. Nah, sekarang apa beza Pak Ustaz takut dengan sedih? Ada. Takut terhadap perkara yang akan datang, future. Takut. Takutlah keluar malam jam 3 pagi. Takut-takut ada orang jahat. Takut. Sedih pula mengenang masa silam. Ini memberi makna siapa yang ikut Musa dan ikut Taurat, dia tak perlu takut terhadap nasibnya setelah dia mati. Dalam kubur ke, di alam akhirat kan. Sebab itu future. Dan dia tidak sedih mengenang masa silam. Mengapa ya dulu aku tidak patuh pada Musa dan Isa? Sebagai contoh. Era Isa, ikut Injil. Sebelum Isa diangkat ke langit. Tak perlu takut, tak perlu sedih. Nah, umat akhir zaman. Bila selagi hidup ni ikut Quran dan ikut sunnah Nabi, tak payah takut menghadapi mati. Tak payah takut akan azab kubur. Sebab itu future. Tak perlu takut menghadapi hari akhirat. Dan tak perlu sedih. Sebab dulu di dunia rajin ikut kelas online seperti ini. Mau berlapang dada. Meninggalkan amalan-amalan nenek moyang bercanggah. Senantiasa memperbaiki akidah, ibadat, akhlak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Dan Ustaz difahamkan hari ini kita tidak ada apa-apa pertanyaan. Betul? Ustaz baru dapat dari Datuk, tidak ada soalan Ustaz. Okey. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, pada petang Jumaat ini di antara asar dengan maghrib adalah timing yang sangat mustajab bila kami berdoa. Oleh sebab itu kabulkanlah doa kami ya Allah. Bagi yang sedang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Bagi yang kurang rezeki, tambahkanlah rezeki mereka. Sama ada rezeki dunia atau rezeki akhirat. Bagi yang belum mempunyai zuriat, berilah mereka zuriat ya Allah. Bagi mereka yang belum mendapat jodoh yang saleh dan salihah,
Berilah mereka jodoh yang kuat agama dan berakhlak mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar tentang rukun iman yang keenam, bahwa nasib kami pada masa hadapan, lebih-lebih lagi di alam kubur dan di alam barzakh, di alam kubur atau alam barzakh dan alam akhirat, sangat tergantung sampai di mana usaha kami untuk mendapat hidayah, petunjuk daripadamu. Dan syarat untuk mendapat petunjuk, kami mesti ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga mesti bersungguh-sungguh berada di jalanmu, buat suruhanmu, jauhi laranganmu. Dengan demikian besar harapan kami akan mendapat petunjuk. Lindungilah kami, ya Allah, daripada sifat-sifat orang yang sesat, sebagaimana yang Engkau sebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain, tidak mau menepati janji. Yang kedua, tidak mau menghubungkan apa yang telah Engkau suruh agar dihubungi, antara lain silaturrahim, dan melaksanakan apa yang telah kami ketahui. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, akhir dalam iman, akhir dalam petunjuk, dan janganlah Engkau akhir dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.